Tidak ada masalah yang terlalu susah untuk dipecahkan. Yang ada hanya kemauan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dan masih bersama saya, Mary Riana, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, I'm possible. Ya, Pak Iwan, selalu ada jawaban ya Pak Iwan. Betul. Ya. Termasuk hutang. Betul. Ya. Nah, tapi sebelum kita mencari tahu jawabannya, saya yakin hal yang paling penting adalah untuk benar-benar memahami apa sih akar permasalahannya. Oke. Betul. Tadi Pak Iwan sempat menyebutkan ada beberapa alasan kenapa orang itu selalu berhutang. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih. Lebih detail lagi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kebutuhannya lebih besar daripada penghasilan. Ya. Pada saat kita menerima income, ya, kita sudah tahu berapa jumlahnya. Terus kemudian di rumah itu ada kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan ini nanti yang harus disepakati dengan pasangan ini. Oke. Terus yang kedua, rendahnya keterampilan taktis pada saat masalah itu datang. Oke. Jadi saya ambil contoh yang paling sederhana. Jadi ini biar pemirsa juga paham. Jadi pada saat masalah itu datang, respon kita macam-macam. Saya ambil contoh begini. Misalkan ada telepon dari kampung ya yang menyatakan bahwa orang tua kita sakit. Dan kebetulan hari itu kita tidak ada uang dan tidak ada sumber dana. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama biasanya kita pinjam ke teman-teman. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, jalan yang paling gampang adalah biasanya ke rentenir. Boleh nggak sih kita pinjam ke rentenir? Pada saat kita pinjam ke rentenir karena memang pilihannya hanya satu, tidak masalah. Tapi besok hari harus segera mencari sumber pendanaan yang lain yang digunakan untuk menutup di rentenir. Tuh. Terus yang ketiga, rendahnya keterampilan berkomunikasi dengan anggota keluarga. Jadi pada saat memang uangnya terbatas, kita juga harus sampaikan kepada anak-anak atau pasangan kita memang uangnya terbatas. Barangkali Pak Dedi bisa menambahkan, Pak Dedi, untuk komunikasi dengan keluarga. Ya, terkadang kita punya kerinduan untuk membahagiakan keluarga teramat sangat. Betul. Sampai-sampai kita tidak berkenan membagikan kenyataan gitu loh. Betul. Untuk berkata bahwa nak agak direm ya jajannya. Atau ngomong ke istri sayang tolong diatur keuangannya. Untuk ngomong gitu mungkin berat. Nah, kalau kita memang sayang pada keluarga, harusnya sayang secara utuh. Betul. Sayang sekarang dan sayang nanti. Betul. Jangan hanya sayang sekarang, nantinya semuanya nanti ada beban yang berat. Sehingga sayangnya harus utuh, agar sayangnya bisa langgeng gitu ya Pak. Betul, betul. Karena betul seperti yang tadi dijelaskan, kebanyakan orang mungkin mereka disimpan sendiri, akhirnya terbebani sendiri, tidak mengkomunikasikan itu kepada keluarga, sehingga mereka pun anak, istri tidak tahu keadaan yang sesungguhnya, bahwa ini tuh besar pasak daripada tiang. Betul. Ya, oke. Jadi sebenarnya respons dari anggota keluarga kita sangat tergantung kepada cara penyampaiannya. Dan dalam hal itu, Pak Iwan dari pengalaman Anda sering kan kumpul dengan keluarga mereka ya. Dan cara Anda menyampaikan malah responsnya lebih mendukung. Betul. Kenapa? Bukan karena keluarga tidak mau mendukung, tapi cara penyampaiannya kurang tepat. Jadi kalau Anda mau agar supaya keluarga bisa terima kondisinya, cara komunikasi Anda harus ditingkatkan. Itu yang dimaksud dengan Pak Iwan tadi. Iya, jadi nanti kita akan berikan solusinya step by step. Maka dari itu untuk Anda yang sedang nonton, jangan hanya sendiri, ajak anggota keluarganya juga untuk bisa nonton. Bisa jadi ini juga menjadi solusi. Ya. Nah, kita sedang masih membahas tentang akar permasalahan dari hutang lagi. 3 sudah disebutkan oleh Pak Iwan. Yang keempat apa Pak? Yang keempat tidak punya tabungan. Oke, emergency fund tadi ya. Tidak punya tabungan. Jadi pada saat ada kebutuhan yang sifatnya mendadak, salah satu solusinya harus pinjam. Harus pinjam. Iya. Berapa jumlah emergency fund yang harusnya dimiliki oleh setiap dari kita, setiap keluarga contohnya? Oke, antara yang sudah berkeluarga dan masih lajang berbeda. Kalau yang sudah berkeluarga, minimal 6 kali kebutuhan kita setiap bulan. Jadi kalau misalkan rata-rata kebutuhan kita setiap bulan 10 juta, minimal tabungan itu 60 juta, Mbak Mary. Kalau misalkan kita masih lajang, pengalinya bisa lebih rendah. Oke. Ya, jadi bisa 3 sampai 4 kali.
3 sampai 4 kali 3 sampai 4 kali. Bahkan di beberapa literatur menyebutkan harusnya kalau sudah berkeluarga 12 kali. Iya, biar lebih aman ya. Betul. Oke, nah jadi itu harus ada dan itu juga sebagai uang emergency, uang cadangan ya. Artinya ini tidak bisa dipakai, ini berbeda dengan uang tabungan. Betul. Berarti ini bukan uang yang dipakai untuk kebutuhan sekolah, pendidikan dan seterusnya enggak ya. Ini buang untuk emergency. Iya. Oke. Kira-kira itu. Ya. Dan yang berikutnya? Yang terakhir tadi hutang yang disebabkan karena ada beberapa karena bisnis ya. Oke. Bisnis yang bangkrut karena memang bisnisnya tidak jalan atau karena ada regulasi dari pemerintah yang menyebabkan orang begitu bisnisnya mulai jalan padahal di awal-awal bisnis itu dibiayai oleh pinjaman kemudian bangkrut. Nah, itu yang menyebabkan itu utangnya. juga utangnya terus meningkat ya. Betul. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Iwan ya. Ada satu hal lagi Pak sebenarnya yang mungkin bisa menjadi masuk dari salah satu akar permasalahan tadi yaitu gaya hidup. Nah, zaman sekarang apalagi di ibu kota, kota-kota besar ya, kita mudah sekali mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya tanpa kita sadari gaya hidup kita yang akhirnya membuat kita terus berhutang. Nah, untuk bisa mengatasi itu gimana tuh? Nah, sebenarnya bisa dengan terapi sugesti. Kita sering-sering mensugesti diri. Misalkan bahagiaku sangat dimudahkan. Bahagiaku sesederhana bernafas. Bernafas saja aku sudah bahagia. Karena saya waktu bicara off air dengan Pak Iwan ini saya terkesima karena beliau mengatakan bahwa ngumpul-ngumpul sama keluarga, merasa disayangi keluarga, merasa dicintai keluarga itu sudah cukup. Sudah cukup membahagiakan sehingga Pak Iwan meskipun ya sudah sukses tapi ya tetap sederhana gitu loh. Karena yang dikejar yang bukan itu. Yang dikejar memang penerimaan keluarga, keharmonisan, bonding, itulah patokan kebahagiaannya. Nah, jangan-jangan kita hanya perlu menggeser patokan kebahagiaan kita. Jadi value-nya harus digeser, kalau harus diganti. Gitu. Jadi jangan jadikan materi sebagai cara untuk aktualisasi diri ya. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Dedi. Nah, Pak James, gaya hidup seperti orang yang banyak uang. Saya tertarik dengan istilah gaya hidup sih. Jadi ya bergaya hidup seperti ini yang menggelitik ya, seperti ya. Berarti tidak hidup di dunia nyata. Belum sampai saatnya tetapi mau lebih pasak lebih besar daripada tiang. Ya, itu masalahnya. Janganlah seperti, jadilah nyata. Kalau belum sanggup, janganlah ke sana. Iya. Oke. Pak Iwan, tapi bagaimana dengan keadaan di mana pendapatannya sudah cukup, bahkan meningkat terus. Tapi kan hidup itu juga harus terus meningkat. Kita banyak pengeluaran, ya, apalagi inflasi, apalagi naiknya harga sandang pangan papan. Nah, jadi otomatis membuat kita ya terpaksa harus utang lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Merencanakan keuangan menjadi salah satu kuncinya. Pos-pos mana yang harus dibiayai, besarnya berapa. Tidak hanya direncanakan tapi juga disepakati dengan pasangan. Dan yang juga disepakati dengan anak-anak juga. Dikomunikasikan tadi ya kepada keluarga ya. Betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Iwan. Oke, ya. Gimana Pak James? Harus disepakati bersama keluarga. Ya, ini ada dua skenario nih. Sudah terjadi hutang pun enggan cerita kepada keluarga. Ya. Nah, ini adalah pencegahan. Kalau dari awal perencanaan keuangan disepakati bersama keluarga, kalau dari awal ini sudah terjadi, mungkin masalah hutang tidak berlarut-larut. Nah, maka dari itu di episode malam ini, sebelum nanti diberikan solusi-solusi, tahap-tahap, langkah-langkah yang bisa Anda lakukan, Anda harus mengerti dulu yang mana akar permasalahannya. Tapi setelah hari ini, nggak akan pusing lagi karena kita akan berikan solusinya. Maka itu jangan kemana-mana, bersama kita bisa, I'm Possible. Saya sarankan kalau memang terpaksa jual aset, jual aset di bawah harga pasar sedikit.